bagaimana sih cara kita merumuskan suatu diagnosa keperawatan? Ya, ada metode penulisannya. Ya, di sini ada dua metode penulisannya. Penulisan yang menggunakan teknik three part dan yang kedua menggunakan teknik two part. Ya, nah, metode penulisan yang three part ini penulisannya terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda gejala. Nah, biasanya metode three part ini digunakan ketika teman-teman menemukan masalah yang aktual ya. Nah, kalau masalahnya aktual menggunakan metode atau formulasi three part ya. Misalnya tadi masalahnya apa, berhubungan dengan apa, kemudian ada dibuktikan dengan apa ya. Kayak misalnya pasiennya mengalami gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif misalnya. Berhubungan dengan spasme jalan nafas. Spasme jalan nafas itu penyempitan jalan nafas dibuktikan dengan batuknya tidak efektif, sputum yang berlebihan, kemudian adanya sesak, dyspne dan gelisah misalnya gitu. Ya, itu pada metode penulisan menggunakan formula three part. Tapi kalau yang menggunakan two part, nah teman-teman ketika mengangkat diagnosa yang resiko dan promosi kesehatan, nah menggunakan teknik atau formula two part ya. Kalau yang diagnosis resiko itu masalahnya apa, kemudian dibuktikan dengan faktor resikonya apa. Kayak tadi, resiko aspirasi misalnya dibuktikan dengan tingkat kesadaran pasien yang menurun. Nah, pasiennya eh, berpotensi mengalami aspirasi atau keselak ya. Kenapa? Karena faktor resikonya pasiennya dalam keadaan yang tidak sadar. Nah, seharusnya gimana atuh? Nah, intervensinya mengacu kepada permasalahan yang dialami pasien. Kemudian, ada promosi kesehatan. Kalau promosi kesehatan, masalahnya apa? Misalnya tadi, kesiapan peningkatan eliminasi urin. Dibuktikan dengan, atau DD, tadi ya, tanda gejalanya apa? Dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah urin, dan juga karakteristik urin yang normal. Misalnya gitu ya. Nah, lihatnya di mana Pak ini? Buka buku SDKI. Coba teman-teman buka buku SDKI ya, misalnya di halaman yang pertama, di halaman 17 nih, teman-teman lihat ya. Halaman 18. Nah, di situ teman-teman bisa menemukan nih apa nih masalahnya? Masalahnya itu ada yang di bagian atas tuh. Masalahnya yang paling atas tuh. Masalahnya itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian penyebabnya yang mana, Pak? Itu ada penyebabnya. Nah, teman-teman lihat di situ ada penyebab. Nah, penyebab itu teman-teman disinkronkan dengan keadaan pasien. Keadaannya pasiennya dalam keadaan apa? Spasme jalan nafas, apakah ada benda asing kah ya. Nah, kemudian ada tanda gejala. Nah, di sini ada tanda gejala mayor dan minor. Teman-teman harus masukkan nih tanda gejala mayor dan minornya. Yang penting teman-teman masukin tanda gejala mayor yang betul-betul aktual ya. Gitu. Nah, nanti coba teman-teman buka SDKI-nya. Oke. Selanjutnya ada syarat penegakan diagnosa keperawatan. Yang pertama di sini ketika teman-teman harus menegakkan diagnosa, rumusnya syaratnya itu yang pertama, perumusan harus jelas dan singkat dari respon pasien terhadap situasi. Nah, teman-teman harus mulai jeli, udah mulai sensitif untuk menemukan permasalahan pasien terhadap status kesehatannya saat ini, gitu ya. Kemudian ada spesifik dan juga akurat ya. Spesifik dan akurat itu betul-betul fokus terhadap masalah yang dialami oleh pasien. Kemudian dapat merupakan pernyataan dari penyebab ya. Kemudian memberikan arahan pada suatu keperawatan, dapat dilaksanakan oleh keperawatan dan mencerminkan keadaan kesehatan pasien. Nah, yang perlu digarisbawahi dapat dilaksanakan oleh perawat. Ingat, kalau misalnya teman-teman melakukan atau menegakkan diagnosa yang memang di luar dari standar klasifikasi diagnosis keperawatan, itu berarti bukan diagnosis keperawatan, bisa jadi milik profesi yang lain.
Dan kemungkinan diagnosis intervensinya pun yang dilakukan itu pasti banyak intervensi yang bukan tindakan mandiri keperawatan, gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat apakah bisa diselesaikan oleh tindakan intervensi keperawatan, terus juga mencerminkan tentang kesehatan pasien dan memberikan arahan pada asuhan keperawatan. Nah, ini merupakan syarat dari memunculkannya atau menegakkannya diagnosis keperawatan, ya. Oke. Selanjutnya, menentukan diagnosis keperawatan, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diagnosis keperawatan yang teman-teman tegakkan itu harus berorientasi kepada permasalahan klien, keluarga, ataupun masyarakat. Ya. Terus ada 3 kategori, sifatnya ada aktual, resiko, dan potensial. Kemudian dapat diatasi dengan intervensi keperawatan, tadi yang saya bilang, dan juga menyatakan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, serta faktor-faktor timbulnya masalah yang bisa timbul, gitu ya. Jadi ini menentukan diagnosis keperawatan. Jadi harus betul-betul berorientasi terhadap pasien, kemudian bersifat aktual, resiko dan potensial, dan dapat diatasi dengan intervensi keperawatan, dan selanjutnya menyatakan permasalahan yang memang ada di dalam individu, keluarga, ataupun masyarakat.